Halo, balik lagi di Eleven Channel. Kali ini kita bakalan bahas tentang TPS ya. Kita spesial bakalan bahas tentang soal-soal matematika di TPS. Kita nemu soal dari alamat ini, soal TPS tahun lalu. Dan kalian punya gambaran, jadi kita bakalan bahas itu. Ini soal TPS tahun lalu, ada 80 soal UTBK SBMPTN 2019 asli TPS, tes potensi skolastik. Kita spesial bakalan bahas semua soal matematika di sini, dan kita bakalan pakai cara yang paling simple biar kalian nutut ngerjakannya. Ini berbatas sama waktu ya, jadi kalian harus punya trik khusus manajemen waktu, jadi dapat banyak soal yang bernilai benar. Tuh nih soalnya ya. Sini kita bakalan pilih yang matematika aja, lalu diskusi gimana cara ngejawabnya. Oke, kita mulai aja ya. Ini soalnya ya. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 dikali 18 per 19 adalah, ada option A, B, C, D, E. Nah, soal ini tricky banget. Kita tinggal lihat aja. Di pilihan jawaban itu ada 0,99, 0,99, 0,99, 0,66, 0,66, dan di soal 0,33. Biar lebih mudah, kita nggak harus ngitung semuanya, tapi kita buat yang mendekati soal. Jadi nanti tinggal dilihat aja, sudah langsung ketemu jawabannya. Tuh. Ya. 0,99 kita buat jadi 0,33 dikali dengan 3 dong. Lalu 18 per 38 nya kita tulis pulang. Nah nih, terus yang kedua masih sama, 0,33 kali 3 dikali 3 per 38. Option yang ketiga 0,33 dikali 3 dikali 6 per 19. Option yang keempat 0,66 itu kan 0,33 dikali 2, lalu ada 18 per 38, and the last 0,33 dikali 2 dikali 9 per 19. Nah, yang perlu kita perhatikan itu cuman bagian ini, ini, dan ini. Kita samakan dengan yang di soal. Yang diminta adalah bilangan yang nilainya lebih besar ya, lebih besar dari 0,33 kali 18 per 19. Karena 0,33 nya ini sudah sama, berarti kita tinggal yang di kotak kuning ini, 18 per 19. Mana nilainya di antara 5 option ini yang lebih besar dari 18 per 19. Kita eliminasi ya. Dari yang E, 2 kali 9 18 ya, 18 per 19, berarti ini sama. Lalu cari lagi yang C, 3 kali 6 18 ya, 18 per 19 sama berarti. Lalu yang D, 2 kali 18 per 38. 18 kali 2 berapa? 36 per 38. Lalu untuk yang option B, 9
per 38. Option A apa ini, ayo? 54 per 38 kan. Nah, kita bandingkan tuh dari yang A, B, dan D. Kira-kira kita pilih yang mana? Kalau 9 per 38 itu kan pembilang dan penyebutnya selisihnya jauh, sedangkan di soal 18 dan 19 selisihnya sedikit. Nah, pasti ini lebih kecil. 36 per 38, nah, selisihnya berapa? 2 ya. Nah, ini selisihnya 1. Jadi kita nggak perlu bandingkan sih sebenarnya, karena sudah ada yang jelas-jelas lebih besar, 54 per 38. Karena 54 itu lebih besar dari 38, maka nanti hasilnya kan bakalan 1, sesuatu, dengan yang lain itu masih belum 1. Jadi yang pasti jawabannya A gitu. Mana? Paham kan? Lanjut diskusi ke soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah, jadi kita mau cari nilai yang paling besar. Sama seperti soal sebelumnya, jadi ini tricky ya. Kita amati dulu. Ini 7, 14, 21, 21. Apa persamaannya? Iya, sama-sama kelipatan 7. Dan yang atas sama-sama kelipatan 9. Jadi kita bisa ubah ini, lalu kita lihat mana kira-kira jawabannya. Nomor 7 tetap ya. Delapan belas kita ubah jadi 9 kali 2 per 7. Lalu 9, 7 kali 2 kali 60%. Di sini ya. Kemudian 9 per 7 kali 3 kali 90%. Lalu 18 itu berarti 9 kali 2, 21. 7 kali 3 kali 45%. Nah, sekarang kita tandai nih. Kita fokus di mana? Kita fokusnya yang beda ya. Jadi 45%. Lalu 2 kali 15. Lalu 60% dibagi 2. Lalu 90% dibagi 3. Lalu 2/3 kali 45%. Nah, kita lihat mana nilainya yang paling besar. Kita bandingkan dulu option A dan B dulu ya. 45 dan 2 kali 15, 30, berarti tereliminasi ya. Itu yang A. Lalu ke sini ke yang C, 60% dibagi 2 berarti 30%, masih gedean 45% yang A ya. Oke, ada lagi 90% yang C, yang D ya. 90% dibagi 3 berapa? 30%, berarti masih gedean yang A. Nah, lagi 2/3 dikali 45%. Nah, kalau 45 dikali 2 berapa? 90 kan. 90 bagi 3 30. Nah, berarti yang paling gede itu yang option A,
Jawabannya yang A. Mudah kan? Jadi intinya soal sebelumnya dan soal ini kita lihat dulu jawabannya, lalu kita analisis, nanti kita bandingkan. Jadi nggak perlu kalian hitung satu persatu karena akan memakan waktu dan takutnya nanti nggak teliti gitu. Oke, lanjut diskusi kita. Ini soal ketiga. X 27 9 45 27 63 Y. Nilai yang tepat menggantikan X dan Y adalah, nah kita lihat nih ya polanya. Karena nilainya 27 kemudian 9 kemudian 45 27, jadi naik turun kita curigai dia itu berpola 22, jadi lompatnya 22 nih, 27 ke 45, 45 ke 63 gitu. 27 itu 9 dikali 3, 45 itu 9 dikali 5, 63 9 kali 7. Nah, kelihatan nih dari 3 ke 5 ke 7. Nah, berpola kan? Yang kita cari X dan Y. X ke 9 ke 27, 27 ke Y. Oke, karena tadi polanya 9 kali 3, 9 kali 5, 9 kali 7. Nah, sekarang kalau 9 itu kan 9 kali 1 ya. Lalu 27 itu 9 kali 3. 1 kemudian 3. Nah, selanjutnya kira-kira berapa? Iya, 5. Jadi 9 kali 5. Terus kita mundur. Terus 5, 3, 1 berapa? Iya, negatif 1. 9 kali negatif 1. Berarti X-nya itu 9 dikali negatif 1. Berapa? Negatif 9. Kemudian Y-nya 9 kali 5 45. Berarti jawabannya yang A gitu. Masih tentang pola. Kita amati lagi nih. 1 ke 4, 5 ke 15, 17 ke 34, 37 kemana X nya? Kalau 5 ke 15, kalau ditambah kejauhan ya, coba dikali nih. Kalau 1 ke 4 berarti ini dikalikan 4. Kalau 5 ke 15 kali 3, 17 ke 34 kali 2 kali, sudah terbaca 4, 3, 2. Maka berikutnya adalah 1. 37 kali 1 adalah 37. Mudah ya. Oke, kita lanjut. Ada segitiga P yang masing-masing sisinya 2, 5, 30 dan di tengah 10. Kemudian segitiga Q 3, 9, 45 dan di tengah ditanyakan. Nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segitiga P. Jadi harus melibatkan semua item ya. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah, oke, kita cari 2, 5 dan 30. Kalau dioperasikan semua hasilnya jadi 10. Gimana? Sudah nemu ide? Coba kita jalan dari 30 ke 2. Kalau dibagi 2 hasilnya berapa? 15. Nah, 15 5 biar jadi 10 diapakan? Kurangi.
Jadi polanya tadi 30 dibagi dengan 2, kemudian hasilnya dikurangi dengan 5. Dengan cara yang sama, 45 dibagi dengan 3 yaitu 15 dikurangi 9. 15 dikurangi 9 berapa? 6. Mudah ya. Soalnya masih hampir sama. Ada segi 4A, masing-masing sisinya 4, 7, 3, 5. Kemudian di tengah 23. B 4, 5, 6, 8. Di tengahnya ditanyakan nilai 23 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah, biar kelihatan. Nah, kita coba dulu ya. Karena segi 4 mungkin 5 dan 7, coba kita kalikan berapa? 35 ya. 35, lalu 4 kali 3 12 ya. Nah, kita kurangkan berapa? 23. Karena operasi aritmetik yang sama, kita berlakukan juga untuk segi 4B. 8 dikali 5 berapa? 40. Kemudian 4 dikali 6 berapa? 24. Kita kurangkan berapa? Ayo. Ya, 16. Paham kan sampai sini? Nih, soal berikutnya. Di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X, poin pentingnya adalah Y fungsi dari X. Masih ingat definisi dari fungsi? Oke, kalau kalian lupa, simak cuplikan ini ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan yang merupakan Y sebagai fungsi dari X adalah D. Oke. Ada 3 himpunan, ada A, B, dan C. Pertanyaannya adalah daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Daerah yang diarsir itu ini kan gini, awalnya A, kemudian B, kemudian dikurangi yang bagian C. Nah, C itu kan ini ya. Nah, kelihatan udah. Berarti kita cari A digabung B, kemudian dikurangi dengan C. Yang mana ayo? Masih ingat kan? U untuk gabungan dan N untuk irisan. Berarti opsi yang benar yang mana? Iya, yang C. Kita bahas beberapa soal aja, nanti ada lanjutannya di sesi 2 ya, biar kalian lebih enak belajarnya juga. Kalau kalian punya soal atau mungkin saran dan komen, boleh ya tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.